Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, jamaah Masjid Jami Darul Ilmi keluarga besar STIK PTIK yang berbahagia. Alhamdulillah, kita syukuri terutama pada pagi hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah dengan takdir yang baik. Kita ketemu lagi, silaturahim lagi di masjid yang mulia ini, dan tentu yang aktual kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ini baru beberapa hari kita memasuki bulan suci Ramadan, dengan harapan dan doa kita mudah-mudahan niatan baik kita, amal soleh kita, ibadah kita secara khusus yang dimulai dari subuh sampai sekarang ini terus sampai maghrib, ibadah puasa kita semuanya dijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak, saudara, ibu yang kami muliakan, salah satu ayat ada di dalam surat Al-Baqarah. Ini ayat sudah sangat terkenal dan populer, bahkan kita sudah hafal. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Redaksional ayat ini ilmiahnya dan sangat menarik. Itu ayat berkaitan tentang kewajiban ibadah puasa Ramadan. Itu seperti itu. Jadi ayat tentang kewajiban puasa Ramadan. Tapi yang tadi saya bilang menariknya, kewajiban puasa Ramadan di dalam ayat ini tidak dalam bentuk fil amr, tidak dalam bentuk perintah, akan tapi dalam bentuk kabar. Artinya dalam bentuk kabar, ini bahasanya bahwa puasa itu kalau dilihat dari sisi apapun dan bagi siapapun, kalau mengambil hikmatnya sangat-sangat banyak. Oleh karena itu, orang yang berpuasa, artinya menunaikan kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan, itu tidak harus diperintahkan dalam bentuk fil amr, akan tapi dalam bentuk kabar saja. Berarti kalau yang berasa bahwa puasa Ramadan itu banyak hikmat, banyak manfaatnya, pasti akan dia peroleh. Oleh karena itu, satu sisi, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, perintah dalam ibadah puasa Ramadan ini menggunakan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau panggilan ayat atau bahasanya di dalam ayat ada awal ayat ya ayyuhalladzina amanu, berarti andai kata di dalam ayat itu bentuknya perintah, yang bisa mengerjakan hanya orang-orang yang beriman saja. Atau kebalikan, kalau di dalam ayat itu dalam bentuk larangan, yang bisa menghindari, yang bisa meninggalkan larangan itu hanya orang yang beriman saja. Ini disebut namanya salah satu rahasia, salah satu keilmiahan. Kalau di awal ayat ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, beda dengan panggilan ya ayyuhan nas, menandakan orang-orang yang bisa dan mampu puasa Ramadan itulah orang-orang yang betul-betul beriman dan tentu konsekuen menjalankan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisi lainnya, bahwa Bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, kita ini sudah dipanggil orang yang beriman, bukan dipanggil orang yang beragama Islam aja. Sebab intinya kalau orang yang sudah beriman itu siap menjalankan perintah, siap juga untuk meninggalkan larangan. Tapi kalau status orang yang beragama Islam saja, tanda kutip ya, beragama Islam saja belum tentu mau melakukan apapun perintah dalam waktu bersamaan, mau dan bisa meninggalkan larangan. Itu satu sisi. Sisi selanjutnya, bahwa Bapak, saudara-saudara,
ujung ayat lafaznya la'allakum tattaqun. Tattaqun itu agar kalian bertakwa, maksudnya seperti itu. Nah, yang sangat menarik, lafaz tattaqun itu menggunakan fi'il mudhari, cara ngaji ilmu bahasa Arab. Kalau fi'il mudhari itu perkara yang sekarang dan akan datang, menandakan kita disuruh bertakwa bukan hanya ketika di bulan Ramadan saja gitu. Akan tetapi itu secara terus menerus berkesinambungan. Bertakwa itu menggunakan fi'il mudhari menandakan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja, di mana saja, dan di waktu apa aja. Oleh karena itu kita, saya husnuzon ini ya, Bapak Saudara Ibu sekalian, positive thinking, kita yang biasa ibadah di luar Ramadan, kemudian di dalam Ramadan sekarang ini kita pun mudah dan gampang tetap ibadah. Hampir-hampir nggak ada bedanya. Kita udah biasa ibadah di bulan Ramadan, dan di luar Ramadan kita biasa ibadah, itu nggak ada kesulitan dan tidak ada rasa berat, payah, melelahkan ketika ibadah puasa, nggak ada. Apalagi ibadah sholat. Ini menandakan kata-kata tattaqun itu diartikan adalah bertakwa berkesinambungan. Jadi bertakwa itu terus. Bahasa saya biar gampang, bukan bertakwa kalau di bulan Ramadan aja. Jadi kalau di bulan Ramadan dia beribadah, dia ibadah sholat, tapi di luar Ramadan belum tentu ibadah sholat. Nah itu begitu. Nah, intinya berarti yang kedua, kata-kata tattaqun itu menggunakan fi'il mudhari menandakan kita ibadah kapan saja dan nama bulan apapun itu tetap bertakwa. Yang ketiga, bahwa Bapak saudara-saudara, tattaqun itu diartikan orang bertakwa. Dan orang bertakwa atau muttaqin langsung Allah yang menciri khaskan, bukan kita manusia, bukan ulama yang menciri khaskan orang muttaqin, akan tapi langsung Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri-ciri orang muttaqin itu di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Bahasa saya banyak sekali ciri-ciri orang muttaqin. Tapi di antara rentetan ciri-ciri orang muttaqin itu justru ada di awal-awal surat Al-Baqarah. Bahasa mudahnya, kalau ada hukum, ada perkara di awal-awal surat, terutama surat Al-Baqarah, itu menandakan saking pentingnya untuk kita ingat, saking pentingnya untuk kita amalkan atau kita aplikasikan. Nah, ciri orang muttaqin yang pertama justru utama ini adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Bapak-bapak, saudara-saudara, Masya Allah, ini orang muttaqin ciri pertamanya dan sangat-sangat utama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, percaya kepada perkara yang gaib. Justru tingkat atau kualitas atau mutu ketakwaan seseorang adalah percaya kepada perkara yang gaib. Dari sekian banyak perkara yang gaib adalah bahwa ketika kita ibadah puasa itu harus bersifat dan bersikap jujur. Apa maksudnya ketika kita puasa? Itu hikmatnya kita dididik untuk menjadi orang yang mempunyai sifat jujur. Sebab satu-satunya ibadah, ini berkaitan dengan gaib tadi nih, satu-satunya ibadah yang enggak bisa dilihat oleh orang lain dan tidak ada kewajiban orang tahu adalah ibadah puasa. Contoh, bapak-bapak, saudara-saudara, kita sholat apapun bisa jadi orang tahu. Bahkan ketika kita sholat ada wajib orang tahu. Kok ada bahasanya kalau kita sholat bisa jadi orang tahu atau bisa jadi orang itu wajib tahu? Apa contohnya? Ya bisa jadi kalau kita sholat maghrib sendiri, tapi kalau kita berjamaah kan orang pada tahu. Kita sholat subuh sendiri boleh, berjamaah afdol, berarti orang bisa tahu. Bahkan ada waktu sholat itu wajib orang tahu. Apa itu? Sholat Jumat. Jadi kalau sholat Jumat itu wajib orang tahu, sehingga sholat Jumat itu salah satu cirinya adalah wajib berjamaah. Karena saking wajibnya berjamaah sehingga oleh Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, secara khusus, secara spesifik pun Imam Syafi'i mensyaratkan sahnya sholat Jumat itu adalah dengan jumlah 40 orang.
menandakan dalam sekali ini kajian fikihnya, berarti ketika kita sholat ada wajibnya orang tahu. Nah, ini menandakan ada ibadah-ibadah yang orang lain bisa tahu dan wajib tahu. Ada lagi, tentu aktual ini adalah zakat. Ketika orang mengeluarkan zakat, itu ada unsur ijab qabul, ada transaksi. Maka berarti ketika orang ibadah zakat pasti ada orang tahu, baik orang itu 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai zakat itu diberikan kepada berapa orang. Berarti ibadah zakat ada orang yang tahu. Tapi tadi saya bilang satu-satunya ibadah yang orang lain tidak akan tahu, apalagi tidak ada kewajiban orang tahu, adalah ibadah puasa. Makanya ibadah puasa ini kita dididik untuk menjadi orang yang jujur. Dalam waktu bersamaan kita yakin bahwa ibadah puasa kita ini dalam rangka hanya ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya inti daripada al-muttaqin adalah percaya kepada yang gaib. Kita puasa ini dari subuh sampai sekarang. Kan bukan karena orang pada tahu, dan bukan kita pengen ngasih tahu kepada orang lain, sehingga enggak ada ciri-ciri orang puasa, enggak ada. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, enggak ada ciri-ciri orang puasa. Kalau ada gitu, kalau orang puasa yang ada mau tidur terus, enggak. Atau kalau orang puasa yang ada keadaannya lemas saja, lemah aja, enggak ada. Maka hukumnya pun ketika kita puasa bermalas-malasan, apalagi tidur terus-terusan, itu jadi makruh. Jadi kalau orang lagi puasa, contoh dari habis subuh dia tidur, bangun jam 11, bangun sebentar karena mau sholat zuhur, jam setengah 1, jam 1 tidur lagi, bangun jam 5. Itu puasa cuma berapa jam jadi? Cuma 2 jam. Itu jadi hukumnya bisa makruh, bukannya jadi ibadah. Maka sekali lagi, puasa seseorang itu nggak bisa dan tidak bisa dinilai secara fisik. Makanya ini kita dibimbing melalui ayat-ayat suci Al-Quran, tentu melalui hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kita salah satu bisa menjiwai ibadah puasa adalah bersifat dan bersikap jujur, bahwa bisa manusia enggak tahu, bahkan manusia enggak ada hak untuk bisa tahu, tapi ada Gusti Allah, Allah yang maha tahu bagaimana status puasa kita. Itu bapak-bapak, saudara-saudari, ibu sekalian. Jadi ciri orang muttaqin yang pertama adalah orang yang percaya kepada perkara atau hal yang gaib, yaitu kita yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang terakhir dari banyak dan sekian banyak ciri-ciri orang muttaqin, yang kedua ciri orang muttaqin adalah wa yuqimunas sholata, orang yang menegakkan sholat. Begini bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ini bahasa saya nih, satu-satunya ibadah. Kalau tadi satu-satunya ibadah yang orang lain nggak tahu, tapi kalau ini satu-satunya ibadah yang enggak ada keringanan boleh ditinggalin, itu cuma ibadah sholat. Cuma ibadah sholat aja. Kalau ibadah yang lain ada dispensasi, ada keringanan. Contoh yang paling gampang, ibadah puasa nih. Makanya tadi saya bilang, kita yang mau dan mampu puasa itu salah satu anugerah nikmat yang sangat luar biasa dari Allah. Tapi suatu saat kalau ada orang sakit yang dia tidak ada kekuatan untuk puasa, boleh untuk tidak puasa. Atau ada orang yang ketika bepergian jauh, musafir, yang memberatkan kalau dia puasa, merepotkan kalau dia puasa, boleh untuk tidak puasa. Dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi ibadah zakat. Ibadah zakat yang wajib ngeluarin zakat kan yang punya harta banyak. Kalau hartanya sedikit nggak wajib menerima, tidak wajib mengeluarkan zakat, bahkan dibalik berhak menerima zakat. Apalagi haji. Tapi ibadah sholat, ini ciri orang muttaqin yang kedua nih, ibadah sholat dalam keadaan bagaimanapun, situasi apapun, dimanapun, tetap wajib sholat. Dalam keadaan sehat wajib sholat, dalam keadaan sakit wajib sholat, ketika ada di kampung halaman wajib sholat, ketika di luar kota tetap wajib sholat. Ini pakai bahasa Betawinya, seatu-atunya ibadah, nggak ada keringanan boleh ditinggalin, itu cuma sholat. Makanya
kenapa kok setelah ciri orang mutakin percaya kepada yang gaib itu ibadah sholat, menandakan ibadah sholat itu adalah afdolul ibadah, ibadah yang paling utama. Intinya kata Nabi kita Muhammad SAW, saya Indonesiakan saja, kalau sholatnya seseorang bagus maka ibadah yang lain pasti bagus. Kebalikan, tapi kalau ibadah sholatnya belum atau tidak bagus, jangan diharap amal soleh yang lain akan bagus. Oleh karena itu berkat bimbingan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, tentu berkat taufik hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kondisi bagaimanapun, serepot apapun, sesibuk apapun, bahkan fisik kita ini mungkin dalam keadaan sehat, bisa jadi suatu saat dalam keadaan sakit, tapi kalau kita yakin ada zat yang maha gaib, yang maha tahu tentang niatan kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita yakin bahwa ciri orang mutakin yang kedua yang sangat penting adalah ibadah sholat. Sekali lagi berkat taufik hidayah dari Allah, semuanya itu dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya, terutama pada pagi-pagi hari ini kita dapat melakukan ibadah puasa, semuanya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Intinya di bulan Ramadan ini banyak sekali amal soleh, ibadah yang pahalanya dilipat gandakan. Dengan demikian insya Allah kita termasuk melakukan dan bisa melakukan ibadah-ibadah tersebut, dan kita termasuk orang yang bahagia di dunia dan selamat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bitilka niyat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Wa'fuani karim, wa'fuani karim, wa'fuani ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir yassir, wa ya mudabbir dabbir, wa ya musahhil sahhil, sahhil alaina kull asir bijahil basirin nadir. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minhu amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fadlika dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.